Nah, kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan reaksi redoks melalui aktualisasi dengan bakat, minat, dan juga hobi kami. Nah, daripada penasaran, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Cinta Lute Syambing. Nama saya Sampai Bako. Saya orang. Saya Nama saya Nama saya Sari Bako. Saya Franciscus Sinaga. Nama saya Franciscus Sinaga. Nah, teman-teman, kami akan menjelaskannya. Daripada penasaran, yuk saksikan. Di Batak ada marbot. Di kimia ada reaksi redoks. Kalau di kehidupan kita manusia pasti akan meninggalkan. Tetapi kalau di reaksi redoks ada yang meninggalkan dan ada juga yang mendapatkan. Fungsi reaksi redoks. Yang pertama sebagai energi, yang kedua sebagai bahan bakar, yang ketiga elektrokimia, yang keempat fotosintesis, dan yang kelima analisis kimia. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri reaksi redoks. Ya, reaksi redoks memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, penimbangan bilangan oksidasi. Yang kedua, transfer elektron. Yang ketiga, bentuk setengah reaksi. Yang keempat, lawan arah reaksi. Yang kelima, perubahan dalam senyawa. Yang keenam, energi dan panas. Yang ketujuh, penggunaan elektrode. Dan yang kedelapan atau terakhir, pemindahan ion. Sampai jumpa. Saya akan menjelaskan konsep reaksi redoks dengan cara berpuisi. Konsep reaksi redoks. Konsep reaksi redoks terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan peningkatan oksigen. Yang kedua, konsep reaksi redoks berdasarkan perpindahan elektron. Dan yang ketiga, konsep reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Terima kasih. Hai guys, jadi apa sih? Enggak dulu deh. Gue itu mau ngegosip nih sama kelas 2. Nah, jadi dalam reaksi redoks itu memiliki aturan. Nah, aturan bilangan oksidasinya ada 7. Yang pertama, unsur bebas bilangan oksidasinya itu 0. Nah, contohnya A, F, dan juga K. Dan molekul unsur contohnya H2, N2, dan P4. Ini memiliki ciri-ciri loh, dimana unsur bebas berdiri sendiri kayak aku nih. Yang kedua, bersifat diatomik dan juga poliatomik. Nah, yang kedua itu bilos dalam O yaitu sama dengan negatif 2. Contohnya H2 dalam O yaitu negatif 2. Dan yang ketiga, bilos H dalam senyawa sama dengan positif 1. Yang keempat, dalam bilos terdapat logam, di mana logam ini selalu memiliki bilos positif dan juga kecuali transisi logam, karena pada transisi logam memiliki bilos lebih dari 1. Contohnya dalam golongan 1A yaitu 1 positif dan golongan 2A Mg2 positif, golongan 3A Al3 positif. Nah, teman-teman, jadi dalam logam transisi ini contohnya Fe dalam FeCl2, maka bilangan oksidasinya sama positif 2. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa dalam logam transisi sesuai dengan senyawanya. Contohnya Fe dalam FeCl3 maka akan menjadi positif 3. Ya, yang kelima adalah biloks dalam unsur pembentuk ion tunggal. Tahu kan tunggal? Nah, ini ditentukan oleh muatannya. Contohnya S dalam S2 negatif akan mempunyai biloks negatif 2. Na dalam Na positif sama dengan positif 1. Yang keenam yaitu biloks unsur non logam, di mana memiliki K elektronegatifan yang selalu negatif. Contohnya H dan Cl dalam HCl sama dengan negatif 1. Yang ketujuh adalah biloks dalam unsur-unsur pembentuk senyawa sama dengan 0. Nah, jadi jumlah HSO yaitu dalam H2SO4
reaksi yang menyebabkan perubahan warna, perubahan rasa, dan perubahan bau. Oleh sebab itu, beberapa bahan makanan seperti minyak ditambahkan zat antioksidan untuk mencegah bau lenyap pada minyak karena proses oksidasi. Yang keempat, pembuatan biogas. Untuk meredaksi senyawa-senyawa organik dalam pembuatan biogas ditambahkan bakteri anaerob. Yang kelima, pengolahan biji logam. Logam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil reduksi biji logam. Nah, segitu aja nih yang mau tahu. Bukan hanya itu loh, jadi masih ada beberapa contoh lagi. Apaan tuh? Yaitu yang pertama, pelapisan logam, yang kedua, pengolahan limbah, yang ketiga, serporta komersial, yang keempat, pencegahan penyakit akibat radikal bebas, dan yang terakhir adalah korupsi. Jadi itu. Nah, ada kesimpulan dari hasil penelitian kami tentang reaksi redox. Reaksi redox merupakan perubahan di dalam oksidasi atom dalam reaksi kimia atom. Nah, yang kedua itu peristiwa ini terdiri dari reduksi dan oksidasi. Teman-teman gimana nih? Goreng ikan sambil makan mie. Gorengnya sedikit, jangan sekaligus. Sekian dari presentasi kami. Semoga dapat nilai bagus. Terima kasih. Refleksi yang dapat saya berikan pada hari ini yaitu hal yang menarik. Yang pertama adalah adanya belajar ini berdiferensiasi. Teman-teman sudah menunjukkan bakat-bakat dan minatnya masing-masing dari setiap kelompok. Kemudian hal yang masih kurang, masih ada juga terkadang berupa teks sehingga mengacaukan bagian teman juga seperti itu. Hal yang perlu dikembangkan supaya lebih meningkatkan bakat dan minat kita sehingga membuat belajar lebih menyenangkan. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih.